Bab 103. Dia mulai tidak berhenti mengirimkan pesan, tidak berhenti menangis memberitahu kepada Isabel jika dia tidak bisa, jika tidak ada Ravindra. Sembari membawa beberapa kertas hasil pemeriksaan, awalnya Raisa tidak ingin melihat semua pesan dari Jennifer. Tetapi handphone Isabel tidak berhenti untuk berbunyi. Raisa sudah tidak bisa menahannya. Lalu, tiba-tiba selembar foto menarik perhatian Raisa. Raisa juga mengetahui jika diam-diam melihat pesan orang lain tidaklah baik. Langsung memperbesar foto tersebut. Melihat tanda tangan dokter ini, tiba-tiba dia tertawa. Ternyata dia... Raisa dengan segera menelpon dokter yang menandatangani hasil tersebut. Saraswati, aku Raisa. Ingin menanyakan satu hal. Apakah belakangan ini kamu mengobati pasien penderita kanker otak? Saraswati dengan wajah kebingungan menjawab. Belakangan ini? Hari apa? Raisa memberitahu detail tanggal dan bulan. Saraswati segera menjawab. Benar. Dia begitu tua, jika ingin melakukan operasi sudah tidak ada artinya lagi. Maka dari itu, kami memberi dia masukan untuk hanya melakukan perawatan. Mengapa kamu tiba-tiba menanyakan permasalahan ini? Aku melihat satu hal yang sangat menarik. Aku akan mengirimnya kepadamu. Raisa tertawa menutup telepon. Dengan cepat, memindahkan foto yang berada di handphone Isabel ke dalam handphonenya. Lalu dengan cepat, mengirimnya kepada Saraswati. Dengan cepat, Saraswati menelpon. Di dalam teleponnya, Saraswati menginjakkan kakinya memarahi. Brengsek! Siapa yang sedang menipu menjadi diriku? Jangan mengira aku datang ke Cina untuk belajar mengenai operasi, maka mereka bisa mempermainkanku. Jennifer seperti tidak mungkin memikirkan kemungkinan ini, bukan? Saraswati sama sekali bukanlah dokter tetap di rumah sakit ini, melainkan datang ke sini untuk mempelajari tentang operasi. Hanya dengan kasus yang benar-benar susah ditangani, barulah bisa muncul dari daya penglihatannya. Dan ini, dia bukanlah dokter perawatan, dan hanyalah dokter untuk melakukan percobaan. Ini sejak awal hanyalah riwayat penyakit palsu. Dan riwayat penyakit ini terasa begitu nyata. Jika bukan ahlinya, maka tidak akan bisa melihatnya. Jika bukan karena kebetulan, Jennifer mengganti nama dokternya menjadi nama Saraswati. Dan Raisa juga tidak kebetulan mengenal Saraswati. Maka dia pasti juga akan tertipu. Karena riwayat penyakit ini adalah palsu, maka Jennifer yang mengatakan dia hanya bisa hidup sebulan juga hanyalah sebuah kebohongan. Memikirkan Jennifer begitu menjijikan memeluk Isabel, menangis berteriak memohon kepada Isabel untuk memberikan Ravindra kepadanya. Raisa jadi ingin melakukan sesuatu kepadanya. Begitu bola mata Raisa memutar, menggunakan handphone Isabel berkata kepada Jennifer,
Bukankah kamu hari ini berkata ingin melakukan pengobatan? Mengapa masih memiliki waktu menelpon?" Jennifer melihat Isabel membalas pesannya. Sekejap saja mendapat semangat, berbagi tangisan karena Ravindra tidak memperdulikan dia, dan amarah karena Isabel tidak membantu dia menjelaskan secara jelas. Raisa melihat jawaban Jennifer. Dalam sekejap dia merasa tidak baik. Hingga bisa ke tahap ini juga merupakan suatu kemampuan. Raisa membalas pesan, "Tidak ada. Aku sudah menjelaskan dengan jelas." Tetapi Ravindra mengatakan jika pada saat itu kamu berbuat kesalahan, dia tidak mudah memaafkanmu. Maka dari itu, dia sedang mengetes dirimu. Jika kamu benar-benar mencintai Ravindra, maka cobalah lebih banyak. Benar, aku masih ada satu hal yang ingin kuberitahukan pada dirimu. Sore hari Ravindra akan bisa berlatih tinju. Dan selain membawa Nando, dia tidak akan membawa siapa lagi. Raisa mengenal Ravindra selama beberapa tahun. Dia tentu saja mengetahui kehidupan Ravindra. Tetapi, ruang tinju ini tidak semudah itu bisa pergi ke sana. Setelah selesai mengirim pesan, Raisa segera mematikan telepon tersebut, membuat Isabel wanita bodoh ini kembali tidur sebentar. Isabel terbangun, meraba handphonenya. Mengapa mati? Begitu membuka baterai, kembali memejamkan matanya sebentar. Raisa keluar dari dalam dapur membawa segelas jus. Berkata kepada Isabel, "Jika sudah bangun, maka berdirilah. Jika tidak malam, kamu tidak akan bisa tidur lagi." Isabel bangun dari tempat tidur, berkata, "Aku tidur berapa lama?" "Hanya 1 jam." Raisa meletakkan jus di atas lemari. "Minumlah sedikit jus. Ini Ravindra yang menyuruh asistennya mengirimkan buah dan mesin blender. Pada saat kamu terbangun, barulah memberikan padamu." Isabel terdiam, berkata tidak terlalu peduli. Dia sebenarnya sangat memperdulikan anak ini. Tidak ingin menjadi sesuatu kepada anak ini. Raisa mengembuskan nafas. Hal yang begitu mudah seperti ini, dia tidak bisa melihatnya. Jika Ravindra hanya demi anaknya, bagaimana bisa? Sudahlah, biarkan dia perlahan-lahan merasakannya. Setelah Isabel meminum habis jusnya, ia bertanya, "Mengapa Ravindra bisa mengetahui jika aku di sini?" Raisa dengan jelas menghembuskan nafas, berkata, "Kamu bisa dikatakan sudah merespon. Ravindra menyuruh aku untuk memberitahu kepadamu. Sore ini kamu tidak pergi ke kantor. Terhitung bolos." Jus yang berada di mulutnya sedikit lagi hampir dikeluarkannya. "Bolos? Ravindra, kamu sangat kejam." Isabel melihat jam di pergelangan tangannya, sembarang mengikat rambutnya. Berkata kepada Raisa, "Mohon bantuanmu untuk mengantarkanku ke kantor. Anak itu benar-benar ingin memotong gajiku. Benar-benar, memikirkannya saja sudah membuatku marah." Raisa tertawa. Melihat Isabel yang serius,
hanya bisa membawa kunci mobilnya dan mengantarkan Isabel ke kantor. Begitu Isabel masuk ke dalam pintu kantor, Nando sudah berdiri di sana. "Mengapa kamu ada di sini?" Isabel bertanya merasa aneh. "Di mana Ravindra? Aku sudah datang kerja." "Hari ini tidak bisa dikatakan bolos, bukan?" "Benar, Ketua," Nando berkata. "Presdir memberiku perintah untuk menunggu Anda di sini. Berkata jika Anda sudah datang, segera menyuruh Anda untuk pergi ke ruang rapat bersiap-siap." "Bersiap-siap apa?" Isabel sembari mengikuti Nando sembari berbicara. "Apakah penandatanganan kontrak dengan Presdir Vincent? Jika Anda sudah tiba, maka Anda akan segera mengetahuinya." Nando tersenyum berkata. Isabel menganggukkan kepalanya. Dia adalah ketua asisten. Memang sudah seharusnya dia berdiri di samping presiden yang sedang melakukan rapat dan membantunya. Maka dari itu, dia juga tidak merasakan keanehan apapun. Sekarang dia sudah melewati masa-masa muntah semasa kehamilan, dan perutnya sudah mulai kelihatan. Jika dia tidak lebih rajin lagi mencari uang, maka kemungkinan nantinya tidak akan memiliki kesempatan lagi. Dirinya masih harus mencari uang yang banyak untuk menghidupi ibunya. Setelah menetapkan keputusan ini, Isabel dengan diam menaiki lift pergi ke ruangan rapat. Begitu membuka pintu rapat, Isabel pada awalnya mengira jika ruang rapat akan memiliki banyak orang. Melainkan begitu, kosong, hanya terdapat Ravindra seorang. "Apa-apaan ini?" Ravindra dengan penuh wibawa duduk di kursinya. Satu tangannya menumpang dagunya. Tatapan matanya melihat ke arah Isabel. Dengan jelas terlihat sudah menunggu begitu lama. Isabel seketika merasa tidak enak. "Aku di rumah Raisa merasa sedikit mengantuk, lalu tidur sebentar." "Aku tahu." Suara Ravindra terdengar ke telinga Isabel. "Maka dari itu, aku baru menyuruh Raisa memberitahu kepadamu. Jika sore ini tidak datang ke perusahaan, maka termasuk bolos. Dan berdasarkan peraturan, bolos akan mengurangi bonus bulananmu. Bagaimanapun, aku tidak mempunyai banyak bonus." Isabel tidak bisa menahan untuk mencibir. Dia dahulu pada saat menjadi karyawan biasa, bonus dan lainnya merupakan milik orang lain. Dirinya hanya mengambil paling sedikit. Ravindra seperti tidak melihat suasana hati Isabel berkata, "Bulan ini kamu sukses melakukan 2 hal. Satu adalah dengan sukses menandatangani kontrak di Korea. Satu lagi, sukses membuat Presdir Vincent menandatangani kontrak. Berdasarkan 2 hal ini, bonus yang diberikan tidaklah sedikit." Pada awalnya, Isabel merasa tidak peduli begitu mendengar kata tidak sedikit uang. Matanya langsung bersinar. Dengan penuh harapan, melihat ke arah Ravindra. Ravindra tidak merasa kaget melihat tatapan mata Isabel yang seketika berubah. Merasa begitu aneh. Jelas-jelas dia biasa saja. Mengapa begitu enak dipandang?
Ravindra menjulurkan tangannya menunjuk tempat duduk yang tidak jauh darinya. Menganggukkan kepala pada Isabel. Isabel merasa ragu sejenak, lalu duduk di tempat yang ditunjukkan Ravindra. Bertanya dengan hati-hati, "Maka, berapa bonus bulananku? Aku sore hari sudah datang kerja, maka tidak termasuk bolos, bukan? Apakah kamu sekarang sangat kekurangan uang?" Ravindra mengurutkan alisnya melihat ke arah Isabel. "Kamu juga tidak begitu menghamburkan uangmu, bukan? Dan aku sudah memberimu kartu tanpa batas." Isabel memikirkan bonus tersebut berkata, "Tentu saja kekurangan. Perutku sudah mulai membesar. Takutnya tidak seberapa lama lagi aku sudah tidak bisa datang bekerja. Jika tidak datang bekerja, maka aku tidak ada pemasukan. Menunggu hingga aku pergi meninggalkan. Tidak punya uang, bagaimana ingin mulai dari awal?" Ravindra pada awalnya masih tersenyum. Begitu mendengar perkataan Isabel, senyumannya perlahan-lahan memudar, hingga ia mendengar perkataan terakhir senyumannya sudah sama sekali menghilang. Hanya tersisa wajah penuh kegelapan. Dan Isabel menurunkan kepalanya, tidak melihat ekspresi Ravindra. Kembali berkata, "Ibu beberapa tahun ini sama sekali tidak pernah menyimpan uang untuk dirinya sendiri. Pada saat aku masih bisa bekerja, aku ingin menyimpan banyak uang untuknya. Dan kedepannya, jika aku tidak bisa mencari pekerjaan dengan gaji setinggi ini, maka ibu setidaknya tidak perlu mencari jalan belakang." "Kamu begitu ingin meninggalkan aku?" Ravindra merasa begitu marah. Mengapa? Mengapa dia yang sudah sangat baik kepadanya, dia masih berpikir untuk meninggalkan dia? Dia sama sekali tidak pernah begitu menggunakan hati kepada seorang wanita. Sama sekali tidak pernah. Begitu Isabel menaikkan kepalanya, melihat Ravindra sudah marah. Isabel berpikir di dalam hati, mengapa bisa hingga pada tahap awal lagi? Dahulu pada saat pertama kali menikah, dia juga seperti ini. Tidak melakukan apapun, tiba-tiba merasa marah, dan dirinya sama sekali tidak mengetahui mengapa dia marah. Isabel berpikir. Dia bertanya kepada dirinya. Kemungkinan karena takut dia begitu bergantung kepada Ravindra dan keluarganya, bukan? Bagaimana bisa? Meskipun dia terbilang miskin, tetapi dia tidak akan melakukan hal tersebut. Terlebih lagi, dia tidak akan melakukan hal seperti ini. Bukankah ini adalah perjanjian kita? Isabel melihat ke arah Ravindra. "Aku akan melakukan sesuai perjanjian kita." Mendengar jawaban Isabel, Ravindra merasa begitu marah, hingga tidak bisa menahannya. Dia berdiri dan menendang kursi.